Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Amar Aliasir. Saya dari Teknologi Informasi Angkatan Baru ketiga. Di sini saya akan menjalankan tugas maklum yaitu menjelaskan Robert Rule of Integration dan Gauss Quadrant Rule of Integration. Oke, langsung aja biar cepat-cepat. Konsep dasarnya juga sama seperti materi pertama, yaitu menggunakan trapesium untuk mengetahui hasil dari suatu integral. Langsung saja. Hmm, oke. Saja ini di PPT ini menjelaskan berapa error dari suatu integral, berapa error dari hasil suatu integral jika menggunakan pendekatan trapesium. Di sini akan menghasilkan sebuah error sebesar seperti ini. Mana ini? Seperti ini. Dengan nanti bisa dibaca sendiri. Di sini juga tidak dijelaskan A itu apa. Setahu saya A itu konstanta. Oke, lanjut aja. Eh, Tadi kan kita bilang tentang Robert integration ya. Robert integration ini sebenarnya suatu rumus yang di apa namanya dikembangkan lagi dari rumus Richardson extrapolation. Yang mana ide dari Richardson extrapolation seperti yang kita tahu di penjelasan ini, error suatu hasil integral akan berkurang 4 kali lipat jika eh, segmen trapezium itu 2 kali lipatnya. Nah, ide tersebut akan digunakan oleh attract- Richardson extrapolation dan nantinya akan digunakan oleh rumus Roberts integration. Oke, sama hmm, rumusnya untuk mencari error sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, yang tadi saya katakan, Richardson akan menghasilkan nilai apa menggunakan konsep jika mendobelkan segmen yang telah diketahui, maka errornya akan berkurang sebesar 4 kali lipat. Hal itu eh, digunakan rumus apa namanya untuk mendapatkan true value-nya atau pendekatan menggunakan rumus Richardson Richardson extrapolation sebesar dengan ini. Ini menjelaskan eh, rumus apa hasil yang telah didapatkan dengan konsep di atas. Yang nama is Richardson extrapolation. Yang IN ya, itu maksudnya adalah hasil integral menggunakan pendekatan trapesium dengan indeks n, yaitu dengan n bagian. Oke, lanjut aja langsung. Hmm, Langsung ke pembahasan, yaitu soal. Yang pertama, diketahui rumus ini gunakan injection rule untuk distance dua segmen dan empat segmen. Eh, dan hasilnya setelah diketahui di apa tabel nomor satu. Kita menggunakan I2 dan I4 di sini untuk mengetahui eh, distance eh, apa jarak yang telah diketahui ya, jarak yang telah ditempuh. Eh, Sama rumusnya. Jika kita kan gunakan rumus I2 dan I4 ya. I2 dan I4 ini jika kita ingin tahu true value-nya atau hasil dari integralnya itu, maka dia akan menggunakan kelewatan 2 dan 2. Sampai sini kan ya, langsung saja kita pilih ya. Nomor N ini bebas ya, semakin tinggi N, seperti yang saya bilang, semakin tinggi N akan semakin error, sedikit errornya. Kita ambil nilai N sama dengan 2. Nah, ini kan kenapa kok kita pilih N sama dengan 2? Sebenarnya ini enggak, ya sebenarnya ini bebas ya, tapi kan kita harus ketahui soalnya ini kan 2 dan 4. Kenapa kok pilih 2? Karena kalau pilih 2 kita akan menggunakan I4 dan I2. Nah, seperti itu. Dan true value yang akan menghasilkan atau hasil dari pendekatan trapesium menggunakan Richardson interpolation akan menghasilkan sebesar seperti ini. Yang kita bandingkan dengan exact value-nya atau hasil realnya akan menghasilkan error sebesar seperti ini. Yaitu
sebesar 0,sekian %. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu robot integration. Seperti yang saya bilang tadi, robot integration ini adalah turunan, bukan turunan, atau lebih eh, menggunakan prinsip hmm, prinsip Richardson Interpolation. Bedanya dia menggunakan recursive algorithm, yaitu memecah-mecah eh, fungsinya. Nah, seperti yang kita tahu, Richardson Interpolation menggunakan rumus ini, ya, karena menggunakan recursive algorithm, ya, dan maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Nanti bisa dipahami lagi bagaimana rumus ini bisa terbuat, yang akan menghasilkan rumus. Nah, ini kan penurunan dari sana akan menghasilkan rumus seperti ini. Yang dimana K adalah level dari I-nya dan J adalah segmen ini. Oke, lanjut saja kita menuju ke contoh soal. Sama, use Rambek rule to find cara yang telah ditempuh menggunakan 1, 2, 4, dan 8 segmen. Yang hasilnya saya ketahui dari tabel nomor 1. Nah, ini kita sudah tahu itulah dari 1, 2, 3, 4, 8. Oke, di sini apa ya? Maksud yang seperti kan dia kan menggunakan eh Rambert integration kan menggunakan recursive algorithm, ya. Berarti kita kita mm, menggunakan ini untuk mencari ini dan untuk mencari ini, yaitu itu dasar dari recursive algorithm. Nah, seperti kita tahu untuk dari apa rumus di atas, untuk mencari I21, mencari U22, I23, I31, dan seterusnya, dan akhirnya I41, dan di mana ini adalah order ketiga dari extrapolation value. Nah, kita bisa lihat ya, jika misal kita naikkan dari order 1, 2, 3 akan menghasilkan eh, value atau hasil yang juga sama persis ya dengan exact value-nya. Dan kita tahu exact value-nya kan tadi berapa? Di atas dijelaskan exact value-nya sebesar sebesar ini. Profilnya kan ini malah sangat mendekati 11061. Di sini juga 11061. Yang bisa disimpulkan dari sini, eh, di Robert integration, dia di Robert ini dia juga memiliki namanya order, yaitu atau level, yaitu nilai dari K. Nah, nilai K ini, ya, semakin tinggi nilai K akan semakin bagus tuh nilai dari pendekatan menggunakan menggunakan trapesiumnya. Ya, seperti itu. Bagaimana kita mencari nilai K yang tinggi? Kita menggunakan menggunakan tadi namanya apa? Recursive algorithm, ya, yaitu menggunakan I1, I2, I3, I4 dengan level pertama, kita naikkan ke level kedua, dan seterusnya sampai menggunakan rumus yang sama untuk dapat men- mencapai nilai order ketiga, atau di sini tulisnya 4, ya. Oke, oke, langsung aja. Terima kasih. Eh, Langsung ke materi berikutnya untuk mempersingkat waktu, yaitu tentang Gauss Quadratic Rule of Integration. Eh, Konsepnya dasar dari Gauss Quadratic Rule, ya. Jika kita tahu, jika kita melihat dari konsep trapezional, eh, konsep trapesium, kita akan melihat suatu integral akan didekati dengan nilai seperti ini, yang mana ini akan diturun, yang mana B, B min A per 2 ini konstanta sendiri dan konstanta sendiri seperti itu. Ya, dan ini bisa nggak harus trapesional, ya, nggak harus trapesium, tapi bisa menggunakan di
Gaussian quadrat rule ini saya menggunakan nilai C1, C2 ini nggak harus basis dari trapesium, tapi bisa dari mana saja. Nah, inilah konsep yang digunakan oleh Gaussian quadrat rule. Ya, jika kita atau lebih dasarnya, apa saya perjelas lagi, di sini diberikan contoh dia menggunakan pendekatan trapesium. Seperti yang kita tahu untuk mencari sebuah nilai trapesium kan seperti ini. Dengan nah, ini akan menjadi konstanta sendiri, ini akan menjadi konstanta sendiri. Seperti itu pendekatan dari Gaussian. Atau dasarnya, atau dasarnya integral dari fx ini akan sama dengan seperti ini. Ya. Dengan C1, C2, C3 bisa bisa banyak sekali tergantung dengan poin yang harus yang harus dicari ya, poin yang harus dicari oleh soal. Nah, ini kan untuk poin, maka dia hanya menggunakan konstanta C1 dan C2. Nah, terus bagaimana sih kita menentukan C1 dan C2? Kalau tadi kan mudah jelas ya, kita menggunakan trapesium kan sudah jelas, kita tahu konstanta C1 dan C2. Nah, kita akan membuktikan bagaimana kita mencari C1 dan C2. Misal kita ketahui dengan efek sama dengan seperti ini. Kita tahu rumus grafiknya bisa seperti ini, maka kita akan menggunakan cara eh, fx1 fx2. Hmm. Kan dia kan menggunakan eh, dua titik. Di sini saya menggunakan dua titik ya, satu dan x2. Hmm. Terus bagaimana sih kita cari C1 dan C2? Kita harus tahu hmm, yang pertama bagaimana kita mencari C1 dan C2 akan dijelaskan di PPT ini. Kita integralkan dulu rumus dari fx. Nah, tahu seperti ini. Dan kemudian kita masukkan rumus, kan kita tahu kita menggunakan dua titik, yaitu titik x1 dan x2. Maka kita masukkan nilai dari C1 kalikan fx1 akan menghasilkan seperti ini. Dan C2 kalikan fx2 akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita akan kita samakan dengan yang di atas. Ini dengan ini akan menghasilkan seperti akan menghasilkan rumus ini, yaitu C1 C2 ini ini, dan kita akan mendapatkan nilai dari X1 dan X2 dan X1 dan C2. Dan nanti kita akan masukkan rumusnya, dan nanti ini akan bisa menjadi pendekatan rumus dari suatu integral atau hasil pendekatan dari rumus suatu integral. Berarti eh, seperti basisnya atau dasar dari Gauss quadrat rule, quadratur. Nah, dia tuh integralnya ini kita bagi menjadi fungsi titik-titiknya seperti itu. Di mana titik-titik ini memiliki konstanta sendiri-sendiri. Nah, yang mana itu bisa menjadi suatu pendekatan hasil dari suatu integral. Nah, jika misalnya kita eh, memiliki titik yang banyak atau higher higher point Gaussian quadrat formula, di sini langsung diketahui nilainya, nggak usah pusing-pusing menggunakan tabel, yaitu poin kelima, poin keenam, dan seterusnya. Oke. Di sini saya kurang paham ya kenapa kok harus 1 sampai min 1. Nah, ini akan hal ini ya, dari ini kita tetap akan menghasilkan rumus seperti ini, yang mana nilainya nilainya si apa nilainya si x ini akan bisa langsung didapatkan melalui rumus seperti ini. Dengan Jadi x1 x2 itu tuh bisa dicari dengan nilai x mt sama dengan c, dengan t adalah hasil dari batasnya, hasil dari 1 sama 1 seperti itu. Dan kita ketahui m-nya ini, dan maka c-nya ini kita masukkan tadi, dan nanti dia akan menghasilkan langsung langsung aja. Berarti jika misalnya titiknya banyak ya, kita langsung akan rumus seperti ini. Sorry. Di sini tuh apa ya,
dia tuh misalnya kan kita nggak tahu nih dari apa namanya, nggak tahu fungsi dari fx. Nah, nilai fungsi dari fx ini bisa didekati menggunakan eh, persamaan apa, persamaan linear seperti itu. Saya nggak tahu pembuktiannya gimana, tapi di PPT seperti itu, dan di PPT tidak, dan di PPT tidak dijelaskan. Tapi kita langsung pakai aja. Nah, dalam intinya di sini, ini dari PPT apa halaman ini, kita bisa tahu ini rumus fx-nya menggunakan batas atas dengan batas bawah. Dan nanti akan yang nanti akan dekati hasilnya dengan rumus Gaussian quadratur seperti itu. Langsung ya, langsung ke contoh soal. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Oke, sampel 2. Nah, use the 2 point, berarti kita C1 dan C2, X1 dan X2, untuk quadratic rule approximation. Jarak yang diketahui oleh suatu roket dengan pada waktu 8 sampai 30 detik. Ya, nah, seperti yang kita tahu ya, kita kan sangat susah ya jika kita menggunakan rumus F seperti ini, maka kita bisa cari pendekatan rumus, bisa gunakan rumus fx yang lebih mudah, itu dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini, yaitu rumus fx sudah diketahui seperti itu. Kita langsung aja. Nah, kita tahu mensal seperti yang seperti sama yang tadi, ya sama dengan mt plus j. Nah, dengan itu kita sudah tahu pendekatan rumusnya seperti itu. Dari yang ribet seperti ini kita bisa turunkan jadi seperti ini. Oke, lanjut. Langsung, tapi batasnya juga berubah ya, dari 30 sampai 8 dia akan menjadi 91 sampai 1. Ikut rumus saja, dan di PPT ini tidak dijelaskan. Mungkin kita bisa cari PPT yang lebih jelas lagi. Tapi di sini dijelaskan bahwa dari yang fungsi ribet di atas bisa dipersingkat ya dengan rumus seperti ini. Nah, yang nantinya dia akan digunakan pendekatan menggunakan rumus Gaussian Gauss quadratum integral. Oke, lanjut. Langsung karena kita ketahui, kita langsung lihat tabelnya seperti ini, langsung dimasukkan pendekatannya C1, X1, X2, dan kita tahu X1 dan X2 nilainya seperti ini, maka kita langsung bisa ketahui nilainya, yaitu besar seperti ini. Ini kan dari rumus ini kita pecah jadi dua karena dia menggunakan dua 2 point Gauss quadratic rule, maka C1-nya 2, C1 C2-nya 2. Nah, kita masukkan saat ini, kita masukkan nilai X-nya. Nah, kita tahu nilai X-nya dari mana. Kita tahu X-nya dari mana. Seperti yang dijelaskan di soal, dia langsung saja nilai X-nya dia didapat dari, ya seperti dari tabel. Dia dijelaskan dari tabel. Kita lihat tabelnya. Ya, kita tahu. Oke, dia tahu. Poin 2 dari tabelnya dia jelaskan, jika kita menggunakan 2 poin atau menggunakan 2 titik, maka nilai C1 dan C2 segini, dan X1 dan X2 segini. Dia akan berubah-ubah ya, tergantung dengan poin yang kita ketahui. Pokoknya eh, integral ini kita jadikan, integral ini kita jadi yang ribet ini, kita jadikan seperti ini. Nah, kita cari nilai C1 C2 dari tabel, tergantung dari beberapa poin yang digunakan. Langsung dimasukkan akan menunjukkan seperti ini. Dan jika kita lihat digunakan exact value-nya, maka errornya sebesar seperti ini. Ya mungkin tidak sebagus dari contoh pertama, yaitu menggunakan Robert extrapolation ya, tapi ini lebih cepat
daripada progress extrapolation. Kesimpulannya, jika kita ingin akurat, cepat, ya kita menggunakan Gauss. Jika kita ingin akurat, kita menggunakan Robert. Dan Robert semakin harus menggunakan order yang tinggi untuk mendapatkan, ya nggak harus sih sebenarnya, order pertama pun sudah mendekati nilai yang bagus ya. Jika segmennya bagus, seperti itu. Jika segmennya banyak, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.